Tidak hanya statistik keseluruhannya yang luar biasa berkat latihan rutinnya sejak masa mudanya, tetapi karena pengaruh ibunya. Dia mengetahui tanda-tanda kebangkitannya dan dengan demikian telah menerima berbagai pelatihan. Dia memahami karakteristik monster dengan jelas mengetahui kelemahan mereka dan menemukan strategi untuk menangani mereka. Melukai serigala gila dan memanfaatkan naluri serigala vampir untuk melibatkan mereka dalam pertarungan adalah berkat itu. Meskipun darah mengalir keluar dan kehidupan perlahan-lahan terkuras, serigala gila masih meneteskan air liur dan menelan ludahnya. Nalurinya untuk makanan lebih merupakan obsesi. Itu tidak berpikir untuk melarikan diri meskipun hampir mati. Tapi itu lebih baik untukku, itu tidak akan rumit jika menggunakan gerakan cepatnya untuk melarikan diri dan melawan. Untungnya, itu adalah monster gila yang sesuai dengan namanya. Kecerdasannya tidak setinggi itu. Pedang Suyun menembus jauh ke dalam kepala serigala gila melalui mata di dahinya. Pada saat itu serigala gila yang hampir tidak hidup mati. Anda telah mendapatkan 50 poin pencapaian. Kamu telah lulus uji coba lantai pertama. Anda telah mendapatkan 300 poin pencapaian. Semua statistik telah meningkat 5 poin. Itu adalah akhir dari lantai pertama. S.U. Hyun terbelalak. Hadiah apa? 300 poin pencapaian. Semua statistik meningkat 5. Hadiahnya melebihi harapannya. Selain poin pencapaian, hadiahnya sulit diterima karena jarang diberikan peningkatan untuk semua statistik. Plus, itu meningkat 5 poin untuk semua. Tidak peduli apakah ini adalah uji coba level 10, hadiahnya di luar imajinasi. Aku tahu hadiahnya akan tergantung pada jalannya uji coba dan kinerjanya, tapi tidak terpikir olehnya bahwa perbedaannya akan sebesar ini. Mungkin dihadiahi peningkatan stat untuk pembunuhan serigala vampir yang pertama bisa jadi karena waktu yang dibutuhkan untuk menghabisinya. Apapun alasannya itu memuaskan bagi Suhyun. Jika dia terus-menerus dihargai dengan cara ini, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Anda dapat menggunakan toko lantai pertama. Apakah Anda ingin naik ke level berikutnya? Pesan lain muncul kemudian. Itu adalah pesan yang ditunggu-tunggu Suhyun. Di toko, seseorang dapat menggunakan poin pencapaian mereka untuk membeli berbagai senjata, perisai, baju besi, dan peralatan lainnya. Saat ini Suhyun memiliki total 380 poin pencapaian. Itu adalah jumlah poin pencapaian yang cukup besar yang diperoleh dari lantai pertama. Berkat fakta bahwa Suhyun berhasil dengan cepat melewati ujian yang memberinya jumlah poin yang lebih tinggi, toko Suhyun segera membuka toko. Berbagai kategori muncul di hadapannya seperti peralatan, barang konsumsi, obat-obatan, makanan, DLL. Selama seseorang memiliki poin pencapaian, dia dapat melakukan apa saja di dunia ini. Di antara mereka hanya ada satu yang Suhyun pikirkan. Ini dia, katalis mana kelas terendah 300 item yang muncul di pandangan S.U. Hyun adalah botol kecil yang terletak di bagian barang konsumsi. Botol kecil berisi ramuan berwarna ungu adalah barang pertama yang ingin dibeli Suhyun sejak lama. Saya pikir itu hanya akan tersedia untuk pembelian di tingkat kedua. Berkat poin pencapaian yang tinggi, dia dihargai sehingga rencananya dipercepat. Pembelian kamu telah membeli katalis mana kelas terendah. Anda telah menggunakan 300 poin pencapaian. Segera setelah pembelian dikonfirmasi, ramuan berwarna ungu muncul di tangan Suhyun. Suhyun membuka tutup botol seukuran ibu jari dan meneguk ramuan itu. Katalis tidak memiliki rasa untuk itu. Tapi aftertaste pahit datang kemudian. Itu tidak bisa dihindari karena katalis telah diencerkan dalam air celana Suhyun melemparkan botol yang sekarang kosong ke lantai. Dia menjatuhkan diri untuk duduk. Suhyun menghembuskan napas panjang dan dalam fokus pada katalis yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Faktor sihir juga mengacu pada jumlah maksimum mana di tubuhnya. Jika level sihir mengukur level kekuatan, faktor sihir akan menentukan berapa banyak kekuatan sihir yang bisa dilepaskan. Kebangkitan tidak pernah bisa mengabaikan faktor sihir maupun level sihir. Jika levelnya rendah, kekuatan keseluruhan yang bisa dilepaskan akan lemah tidak peduli seberapa tinggi faktornya, dan jika faktornya rendah, tidak peduli seberapa tinggi level sihirnya. Hanya sedikit kekuatan sihir yang bisa digunakan. Pertama, batas maksimum mana saat ini tubuhnya tidak membawa kekuatan sihir. Katalis mana bertindak sebagai stimulan yang memaksa kebangkitan untuk memiliki kekuatan sihir. Tentu saja, jika rata-rata orang minum dalam jumlah kecil seperti ini, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Menggoyangkan karena Suhyun telah berurusan dengan sihir untuk waktu yang lama.
Dia bereaksi terhadap efek katalis dari kebangkitan sihir dengan cukup sensitif. Selesai menanggapi kekuatan sihir, faktor sihirmu telah meningkat 1 poin. Menanggapi kekuatan sihir, level sihirmu telah meningkat 1 level. 1 poin. Itu sedikit memalukan. Namun tidak banyak yang bisa merespon kekuatan sihir dari lantai pertama. Jika bukan karena kasus khusus ini, orang hanya akan menemukan ini di lantai 3. Awalnya lantai pertama level 10 hanya uji coba pada kemampuan fisik seseorang dan tidak terkait dengan kekuatan sihir. Berputar, Suhyun mengirim kekuatan sihir ke pedang di tangannya. Dia merasakan pedang itu terasa lebih baik di tangannya. Tapi sulit untuk memiliki kekuatan sihir yang membungkus pedang itu sendiri. Aku tidak bisa menahan ini terlalu lama. Mungkin lebih baik mendapatkan item seperti pedang atau armor daripada meningkatkan level dan faktor sihirnya. Tapi Suhyun sedang mempertimbangkan jangka panjang. Aku harus menjadi lebih kuat di lantai ini selagi aku bisa, item tidak bisa dikeluarkan dari Tower of Realms. Satu-satunya hal yang bisa dia ambil adalah tubuh yang dia bangun. Saat kekuatan sihir pedang itu habis, Suhyun menurunkannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan sihir adalah yang paling penting. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Seolah mengetahui bahwa Suhyun telah selesai menggunakan toko sistem bertanya apakah dia ingin naik ke lantai berikutnya. Apakah dia akan melakukannya? Atau apakah dia akan berhenti di sini dan menghentikan sementara persidangan? Atau tidak, Suhyun menyatakan penolakannya ketika sistem bertanya apakah dia ingin naik ke lantai berikutnya. Suhyun mendengar monster menggeram di Coliseum dan berkata panggil yang berikutnya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banda harus menderita kesulitan yang setara sebelum mendapatkan sesuatu. Itu adalah prinsip yang dimiliki Suhyun dari kehidupan masa lalunya dan itu juga kebenaran dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia tidak bisa menahannya, itu masih jalan. Tidak ada berhenti. Sebelum kita maju, kita harus melihatnya sampai akhir, bukan? Babak 3 di Tower of Realms, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi lebih kuat. Pilih level yang lebih tinggi. Bersihkan lantai yang lebih tinggi. Memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun ada beberapa cara lain seperti katalis yang digunakan Suhyun, itu hanyalah bahan tambahan. Poin penting adalah seberapa tinggi level, lantai, dan bagaimana mendapatkan kinerja yang lebih baik untuk menyelesaikan uji coba. Dan tergantung pada situasinya, lebih baik mencari cara untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik pada level tertentu daripada yang telah ditentukan sebelumnya. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Ada 2 pilihan untuk pertanyaan ini. Iya dan tidak. Sebagian besar akan memilih ya karena mereka akan memutuskan untuk memulai uji coba lantai berikutnya dengan cepat menuju ke lantai berikutnya. Tapi kadang-kadang ada jenis percobaan lain yang mirip dengan yang dialami Suhyun sekarang. Misi bonus yang bisa diambil setelah uji coba berakhir. Di mana ujung Coliseum ini pertarungan yang hanya memiliki 3 pertempuran. Suhyun berpikir itu membosankan. Semua statistiknya telah meningkat dan sekarang setelah sihirnya terbangun, pertempuran akan jauh lebih mudah. Sayang sekali untuk berhenti di sini. Juga terlihat bahwa tingkat pencapaian uji coba akan menjadi lebih tinggi setelah menyelesaikan dan mendapatkan lebih banyak misi bonus. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan untuk hadiahnya. Ditambah lagi, Suhyun sedang menjalani uji coba level 10 saat ini. Suhyun mengambil tantangan Coliseum berikutnya. Dan satu setelah, kamu telah menyelesaikan tahap 10 dari lantai pertama. Tidak ada yang lain setelah ini. Kamu telah menyelesaikan percobaan pertama dengan sempurna. Anda akan diberi peringkat sesuai dengan pencapaian Anda. Kamu peringkat pertama. Anda telah mendapatkan 1000 poin pencapaian. Semua statistik telah meningkat 1 poin. Faktor sihirmu telah meningkat 2 poin. Level sihirmu meningkat 1 level. Suhyun menatap serigala besar seukuran banteng yang tergeletak di lantai. Serigala ini, yang seluruh tubuhnya telah digaruk, disebut serigala yang digaruk. Itu adalah monster yang memiliki indera yang relatif tajam. Sulit bahkan untuk kebangkitan sihir yang terampil untuk berurusan dengan binatang ini dan itu muncul di lantai pertama percobaan. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia memang berharap itu tidak akan mudah ketika dia memutuskan untuk menyelesaikan semua 10 tahap di lantai pertama. Tapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Raken Wolf di lantai pertama. Tetapi tetap saja, meski berat, hadiahnya melimpah. Itu diberikan untuk menjadi peringkat pertama di peringkat uji coba.
Soo-hyun juga menduduki peringkat pertama di sebagian besar catatan di kehidupan masa lalunya. Tapi dia tidak pernah berharap bisa mendapatkan level sihir 2 hanya di lantai pertama. Status: nama Kim Soo-hyun faktor sihir 8, level sihir 2, kekuatan 2, 28, kelincahan 20, 9 kesehatan 28, refleks 34, kelelahan 55. Statistik keseluruhannya telah meningkat pesat. Seseorang tidak akan mengira bahwa dia baru saja menyelesaikan lantai pertama dari persidangan. Situasi ini melampaui harapannya lebih dari yang dia bayangkan. Haruskah aku melanjutkan ke lantai 2 sekarang? Soo-hyun menggelengkan kepalanya pada pemikiran tiba-tiba yang muncul di benaknya. Tidak, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Dia tidak bisa mengabaikan tingkat kelelahannya sekarang. Dia membutuhkan istirahat yang cukup, telah menggunakan poin pencapaiannya, dan diharuskan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Selanjutnya dia tidak bisa mengabaikan kenyataan. Aku kembali, kualifikasi Anda berbeda. Anda telah membersihkan lantai pertama. Kamu sekarang akan keluar dari Tower of Realms. Dunia di depan mata Soo-hyun berubah sekali lagi. Potong, 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 potong. Mendidih, mendidih. Saat Soo-hyun melangkah ke ruang yang sekarang sudah dikenalnya, dia mendengar suara yang datang dari ruang tamu, suara sup mendidih, dan beberapa keterampilan memotong yang luar biasa. Soo-hyun membuka pintu kamarnya dan pergi ke ruang tamu. Oh, nah kamu sudah di rumah, Shin Soo-young, yang sedang menyiapkan makan malam, berbalik. Soo-hyun menganggukkan kepalanya sedikit dan melihat makanan yang ada di meja makan. Dia kehilangan kata-kata. Rebusan iga babi, bie sayur campur tumis, dan sup pasta kacang. Kenapa kamu menyiapkan begitu banyak? Meski rumahnya kecil, meja makannya memiliki pesta mewah yang akan membuat banyak orang merasa iri. Hanya dengan melihatnya orang dapat mengatakan bahwa itu adalah pesta yang membutuhkan banyak persiapan. Putraku baru saja dipulangkan, jadi tentu saja aku harus mempersiapkan sebanyak ini. Bukankah kamu baru saja kembali dari pekerjaan? Tepat sekali. Supnya hampir siap, jadi duduklah. Aku akan mengambilkanmu semangkuk nasi. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkannya sendiri. Soo-hyun memeriksa kecil jam dinding yang tergantung di satu sisi ruang tamu. Sudah baik setelah jam 10 malam. Shin Soo-young tiba kembali ke rumah setelah bekerja sekitar jam 9 malam. Jika itu keluarga lain, putra mereka akan makan sendirian saat ini. Namun demikian, tampaknya Shin Soo-young telah menyiapkan makan malam sampai larut malam setiap hari setelah bekerja. Begitu supnya selesai, Soo-hyun mengambil semangkuk nasi dan duduk di meja makan. Mereka menyalakan televisi dan mulai makan. Baru-baru ini ada peningkatan jumlah dungon. Ketika membandingkan ruang bawah tanah pertama kali yang muncul pada tahun 2013. Pada tahun 2018, ditemukan bahwa jumlahnya telah dikalikan 3 kali lipat. Seperti yang diharapkan, masalah yang diangkat dalam berita baru-baru ini adalah tentang ruang bawah tanah dan kebangkitan magis. Karena itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan Soo-hyun, dia tidak menunjukkan minat padanya. Apakah kamu tidak terpesona dengan itu? Bagaimana dengan Soo-hyun fokus pada makanannya dan menjawab pertanyaan si Soo-young dengan cara biasa. Jika dia bertanya tentang daya tarik, jawabannya sudah ditentukan sebelumnya. Baginya, itu adalah kehidupan dan gaya hidupnya sehari-hari. Tiba-tiba monster dan orang-orang dengan kekuatan supernatural yang aneh muncul. Ini hanya muncul di komik dan hal-hal yang Anda sukai ketika Anda masih muda. Ya, itu sekarang menjadi kenyataan. Tepat sekali, Lee. Itu telah menjadi kenyataan. Sementara itu, harga sumber energi dan batu ether yang ditemukan di ruang bawah tanah terus meroket karena berbagai kegunaannya. Meskipun beberapa orang menyebutkan bahaya wabah penjara bawah tanah yang fenomenal, itu masih berdampak positif pada masyarakat kita. Tentu saja kenyataan tidak seindah yang diberitakan di televisi. Itu bukan harapan, tapi lebih ke keputusasaan. Kebahagiaan ini tidak akan berlangsung lama. Ruang bawah tanah yang datang ke dunia dengan citra penuh harapan akan segera berubah menjadi bencana besar. Mengetahui fakta ini, Soo-hyun tidak bisa menerima berita bahwa ini dilaporkan sebagai cerita sepele. Mereka mengakhiri makan mereka dan Soo-hyun mendorong Shin Soo-young ke kamarnya, mengatakan bahwa dia akan mencuci piring. Soo-hyun kembali ke kamarnya setelah selesai mencuci piring. Berderak, Bu, aku sudah selesai melakukannya, suara Soo-hyun menjadi lebih lembut. Selama waktu yang singkat itu, Shin Soo-young tertidur sambil berbaring di lemari. Sepertinya dia sangat lelah melihat bahwa dia mungkin tidak tahu bagaimana dia tertidur. Soo-hyun diam-diam menatap Shin Soo-young yang sedang tidur sebelum melihat selimut terlipat di samping dan menutupinya dengan selimut itu. Ibu Dot melihat wajahnya, isi perutnya berubah. Dia masih merasa canggung dengan istilah itu.
Meskipun dia telah memutuskan untuk hidup sebagai Suhyun, dia tetap merasa canggung. Tetapi, tentu saja akan sulit bagi siapapun untuk memahami mengapa pengabdiannya pada Suhyun begitu besar. Tunggu sebentar lagi Dot, dia ingin membalas sebanyak yang dia terima. Meskipun itu adalah pengabdian yang tidak ditujukan sepenuhnya padanya. Akhir dari pengabdian ini tidak boleh mengarah pada akhir dunia ini. Meskipun aku tidak bisa menjadi anak kandungmu, pikirnya sambil memejamkan mata dan memegang tangannya. Aku pasti akan membuatmu bahagia Dot tentu. Dia tidak akan membiarkan siapapun mati di bawah pengawasannya.